Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham yang direquest oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada PTRO, kedua Kotak, ketiga SMGR, keempat INTP, kelima JSKY, dan keenam BNII. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada PTRO yang di hari Rabu minggu lalu ditutup terkoreksi cukup dalam 5,72% ke harga 2140. Kalau dilihat transaksi asing, memang di hari Rabunya net sell, tapi 2 minggu sebelumnya asing terus net buy dan nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTRO didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTRO pas di supportnya 2140, dan ini terlihat PTRO bisa membentuk double top. Jadi perlu hati-hati kalau PTRO ini tutup di bawah 2100, potensi arah PTRO ke bawah lagi ke 1950 menguji EMA 60-nya. Dan kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 1820. Apakah PTRO bisa ke bawah? Kalau dilihat dari histori, sebenarnya PTRO ini sudah keluar dari area base. Ini kan area base konsolidasinya yang terbentuk bahkan dari 2018 dan dia breakout. Dan harusnya ini saatnya PTRO bangkit. Jadi kemungkinan ya PTRO bisa aja tetap akan mempertahankan supportnya di 2100 ya, toleransinya 2100 sampai 2140. Lihat minggu ini, kalau PTRO tetap bertahan 3 candle minggu ini di atas 2140, potensi bagus arah selanjutnya PTRO ke 2400 dan bisa sampai 2850. Yang penting confirm. Kalau dilihat dari kondisi seperti ini ya PTRO sudah confirm breakout, karena di 5 Mei kemarin dia membuat candle rejection, membuat candle bullish engulfing nih, terus dia rally lagi, sayangnya membuat pola double top, gagal uji resisten 2280. Ya, jadi minggu ini menjadi kunci juga PTRO. Kalau tetap bertahan di atas 2140, potensi bagus melanjutkan rally-nya dan bisa melanjutkan uptrend-nya lagi ya, karena sudah konsolidasi juga PTRO ini dari Juli 2020 ya. Kalau kita tarik lebih pendek nih, jadi dari Juli 2020 dia sudah konsolidasi dan akhirnya mampu breakout. Ya tinggal nunggu momentum. Kalau dilihat dari volume yang meningkat nih, ya harusnya PTRO mempertahankan supportnya, tapi bisa aja jebol. Ya kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, boleh aja cut loss saja kalau turun dari 2100 itu. Kalau trading plan saya, kalaupun mau diubah silahkan, dan ini disclaimer on. Seperti itu untuk PTRO. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Kota yang di hari Rabu minggu lalu ditutup juga terkoreksi cukup dalam 5,59% ke harga 270. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kota didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kota masih bisa dikatakan strong downtrend dan Kota membuat higher low barunya lagi. Iya. Nah, dan masih di bawah EMA 20-nya, jadi potensi Kota yang masih akan ke bawah. Kalau dilihat ini dia ya makin menyempit ya. Kita lihat aja minggu ini Kota mampu nggak breakout. Yang mau lebih aman ya Kota ini harus sudah di atas 350, itu potensi bagus. Selama di bawah 350 ya perlu hati-hati, dan kemungkinan kalau Kota masih mempertahankan supportnya di 260, potensi bagus juga, cukup aman, dan kemungkinan tetap perlu hati-hati ya. Kota akan bergerak sideways di range harga supportnya 260, resistennya 350. Bisa seperti ini skenario Kota ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ya harus disiplin cut loss ya. Karena kalau Kota ini turun dari 260, potensi arah bisa ke 200 sampai 150. Jadi ke sana arahnya. Nah, sekarang Kota di area psikologisnya apakah mampu bertahan atau jebol support? Seperti itu untuk Kota. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada SMGR yang di hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 9.925. Kalau dilihat transaksi asing, net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMGR 2 kali membuat candle doji, tapi masih rawan ya. Kalaupun Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, ya boleh aja cut loss saja dari low-nya di tanggal 10 Mei. Low-nya di tanggal 10 Mei itu ada di 9.700. Nah, kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya cut loss saja kalau SMGR tutup di bawah 9.700 ya. Target profit terdekat 10.300. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ya tipis ya. Lumayan lah 3% dan cut loss-nya sekitar ya bisa cut loss di 9.665 atau 9.675 ya. Jadi sekitar 2,75% sampai 3%. Risk reward-nya ya masih sebanding lah 1:1 ya. Jadi seperti itu, dan kalau SMGR ini mampu breakout 10.300 saya rasa cukup aman, apalagi bisa konfirmasi arah selanjutnya SMGR bisa menguji dynamic resisten EMA 200 di 10.600 dan bisa melanjutkan kenaikan sampai 11.300. Jadi untuk kuncinya memang 10.300 untuk SMGR. Seperti itu untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada INTP yang di hari Rabu minggu lalu ditutup di harga 12.450. Sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP masih berjuang untuk naik ya. Semoga aja minggu ini INTP bisa rebound dan bisa confirm breakout supportnya 12.450. Kalau confirm breakout ya arah INTP akan terdekat ke 13.000. EMA 200-nya kalau itu mampu dilewati, INTP akan ke 13.800. Kalau dilihat ini dia sudah membentuk lower high barunya dan ini juga membentuk higher high baru. Ya peluangnya harusnya bagus untuk INTP ya. Jadi seperti itu, dan perlu hati-hati kalau INTP ini jebol 12.100 ya arahnya bisa potensi turun lebih dalam ke, kalau dilihat dari story sebelumnya, ke 11.500. Seperti itu untuk INTP. Apakah bisa spekulasi buy ya? Kalau Bapak Ibu mau buy ya cut loss saja kalau turun dari 12.000 ya. Target profit terdekat 13.000. Arah selanjutnya 13.800 atau target price keduanya TP2. Bisa seperti itu skenarionya ya. Untuk INTP, kita langsung saja ke saham kelima. Ada JSKY yang di hari Rabu minggu lalu ditutup naik 10,4% ke harga 138. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSKY diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSKY cukup bagus. Dan bagusnya lagi kalau JSKY minggu ini bisa tutup di atas 138 ini ya. Ini kan dia pas di resistennya tutupnya. Jadi kalau minggu ini dia bisa breakout lagi melanjutkan kenaikan satu candle lagi ya arah selanjutnya ke 160 ya. Nah, jadi seperti itu. Dan bagusnya lagi kalau confirm breakout di 138 bukannya ke 160 lagi, JSKY bisa sampai 200 untuk JSKY. Tapi ada resisten terdekat di 180. Nah, seperti ini pergerakan JSKY. Kalau mampu breakout 138 minggu ini dia arahnya ke 160. Kalau gagal breakout 160, JSKY turun lagi ke 138, retest lagi. Kalau tetap bertahan mantul lagi ke 160. Nah, seperti itu aja ya. Kalau Bapak Ibu mau trading di JSKY ini ya belinya dekat support, jangan beli pertengahan sini. Ya cut loss saja kalau turun 138 misalnya. Dan target profitnya ya 160. Kalau gagal breakout ya TP dulu di 159 atau 158. Kalau mampu breakout 160 pasang trailing stop, jaga-jaga kalau false breakout. Hari ini, hari Minggu lalu, hari Rabu minggu lalu ya volume meningkat. Ya semoga aja lanjut untuk JSKY ya, jangan sampai false breakout. Kalau false breakout JSKY akan ke bawah lagi ke 120. Seperti itu untuk JSKY. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang di hari Rabu minggu lalu ditutup terkoreksi 1,05% ke harga 376. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang kalau satu broker distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya.
Secara teknikal, BNI kalau dilihat dari candle gagal breakout 418. Ya, dengan kondisi seperti ini, arah BNI akan uji supportnya lagi 354 ini. Jadi resiko kalau beli di harga sekarang, harga tanggung. Walaupun ada potensi rebound, tapi kalau Bapak Ibu yang mau cut loss ketat, ya boleh-boleh aja. Buy aja di harga penutupan. Target profit EMA 60, EMA 20 nya ini di 394, sekitar 4,9%. Cut lossnya kalau turun dari 366, kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, ya harus siap dibawa sampai 354 itu dengan resiko atau risk atau floating lossnya di 5%, dan cut loss kalau turun dari 354. Bapak Ibu bisa cut loss di 350 atau 348. Jadi risk rewardnya kalau udah beli dari harga sekarang itu sekitar 7,37%, dan target profit terdekat EMA 60, EMA 20 di 396 itu 5,53%. Ya hampir-hampir sama risk rewardnya, tapi kalau mampu BNI melanjutkan kenaikan menguji 418 lagi, risk rewardnya 1:2 ya. Nih, ya kalau Bapak Ibu mau seperti ini ya boleh-boleh aja, atau nawar lebih bawah, siapa tahu dikasih turun dulu. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya seperti ini ya kemungkinan turun dulu BNI ya. Tapi kalau yang nggak mau ketinggalan kereta ya coba beli aja di harga sekarang, atau nyicil ya silakan, tapi ini disclaimer on ya. Analisa saya juga mungkin bisa nggak sesuai dengan maunya market ya. Seperti itu untuk BNI ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.